Hello everyone, selamat datang kembali di channel Azazwak. Sebelumnya aku sampaikan kalau aku masih banyak belajar dan masih banyak kekurangan. Jadi kalau misalnya ada salah kata atau info yang kurang, tolong sampaikan tulis di kolom komentar. Kalian bisa juga dengerin aja video curhat ini, bisa sambil ngerjain tugas, ngerjain kerjaan dari kantor yang dibawa ke rumah, nyapu, ngepel, apapun lah, pokoknya nggak harus lihat tampilan di video ini. Sebelumnya juga aku berterima kasih pada kalian yang sudah berdonasi di Sawery Azazwak, tapi karena nggak bawa listnya, aku tampilin di sini. Di konten kali ini aku akan bahas anime yang aku maraton tadi malam, yaitu Shadow Garden. Di sini aku nggak sendirian karena reviewnya bareng Bang Nazuk. Halo Bang Nazuk. Halo semuanya. Di sini kita akan menyampaikan pendapat kita kenapa lu kudu nonton anime Shadow Garden. Jadi singkat ceritanya gimana Bang Nazuk? Oke, untuk singkat ceritanya yang belum menonton, anime ini bercerita tentang seorang bocah SMA yang disebut Chit Kageno. Chit ini selalu menjadi karakter sampingan alias tidak ingin mencolok, tapi menjadi vigilant di setiap malam untuk meraih keinginannya sejak kecil, yaitu menjadi pahlawan. Namun sayangnya, Chit ini meninggal ditabrak truk, ya seperti biasa anime isekai, dan lahir kembali di dunia lain. Di dunia lain ini dia menyadari potensinya kalau mempunyai kekuatan overpowered, tapi memilih menyembunyikannya dan menjadi tidak mencolok lagi. Sampai suatu saat seperti biasa, Chit melakukan kegiatan vigilantenya. Chit menemukan segumpalan daging hidup yang kemudian ia beri mana setiap hari. Dan segumpalan daging itu berubah menjadi elf cakep loli lagi, yang kemudian diberi nama Alpha. Entah karena sifat narsisnya yang ke bawah, Chit mengaku kalau ia hendak memburu sebuah kultus yang membuat Alpha berubah menjadi seperti gumpalan daging tersebut. Kemudian Chit hendak ingin membasmi kultus tersebut, menolong para korban seperti Alpha dan membuat organisasi bayang-bayangnya sendiri. Dan ya, semua yang dikatakan Chit berawal dari asal-asalan ngomong, ternyata menjadi kenyataan. Beneran. Jadi yang kamu suka dari anime ini apa Bang Nazuk? Oke, yang aku suka yaitu pertama nih, main karakternya bisa dibilang cukup overpower. Jujur ya, aku sendiri emang suka main karakter yang overpower. Bahkan kekuatan MC ini bisa menandingi orang dengan julukan Dewi Perang. Bukan main-main ini kekuatannya ya. Untuk kedua, actionnya luar biasa. Cara bertarung Chit Kageno waktu mode Shadow bisa dibilang cukup elegan. Apalagi saat mengeluarkan jurus andalannya dan mengeluarkan kata-kata I am atomic. Ini sangat saya suka sekali. Yang ketiga, sedikit berbeda dengan MC isekai yang lain. MC anime ini mempunyai dua peran. Yang pertama, saat bersekolah atau bersama dengan keluarga, dia memilih menjadi lemah, pura-pura lemah lah, cupu. Dan saat malam tiba, dia menjadi shadow yang sangat badass overpower. Kalau dari aku ya, yang kusuka dari anime ini adalah yang pertama, betapa detailnya penulis cerita berhasil menyampaikan kengerian yang dilakukan kultus pemuja Diablo pada para korbannya. Bayanginlah, kamu seorang bangsawan yang terbiasa hidup enak, tiba-tiba diculik, di penjara yang gak ada toiletnya, dikurung, diambil terus darahnya dengan suntikan yang gak steril, sampai badanmu hancur jadi daging hidup pun masih diambil manamu. Atau yang lebih ngerinya, rasa kemanusiaanmu dihapus dan dirimu dikloning untuk keperluan militer dan masih banyak lagi. Dan entah kenapa, semua korbannya adalah wanita. Yang kedua, awalnya aku ngira Chit ini Chunibyo loh, tapi setelah mengatakan hal yang sama di beberapa episode, kurasa yang ingin disampaikan penulis cerita adalah bahwa segala bentuk materialis yang kita kejar di dunia ini hanyalah keinginan fana dan sementara. Justru tujuan hidup dan impianlah yang mengunggah rasa gairah untuk hidup. Maksudnya, penulis terus mempertanyakan pada kita, apa sih yang kita kejar dalam hidup? Yang ketiga, banyak sekali kejutan yang Chit berikan di setiap episodenya. Bahkan episode terakhir yang membuatku cukup tercengang. Yang keempat, Flow memperkenalkan karakter baru dan anggota Shadow Garden lainnya yang cukup mulus dan nggak memaksa. Karena biasanya, dalam suatu cerita anime, di event tertentu, karakter baru diperkenalkan menyesuaikan profesinya. Nah, kebetulan, anggota Shadow Garden
memiliki berbagai macam profesi. Jadi nggak kaget gitu kesannya. Yang kelima, latar tempatnya yang nggak di situ-situ aja, melainkan memang sak-negara. Karena biasanya latar konflik di anime seperti ini ya di akademi mulu, di sekolah mulu. Dan yang terakhir, tentu saja banyak actionnya. Untuk yang kurang kamu suka apa Bang Azuk di anime ini? Yang kamu suka. Oke, yang kurang aku suka ini ya. Ini dicerita saat si MC mencari 7 anggota Garden tersebut itu nggak ditampilkan semua, cuma Alpha doang. Jadi cerita untuk yang Delta, Beta dan yang lain itu kayaknya nggak ada deh. Tapi kan cuma di spill doang Bang Azuk, kayak misalnya wah Alpha merekrut anggota baru seperti memungut anak kucing jalanan. Bukannya kayak gitu ya? Tapi kurang ya. Tapi ya masih kurang menurut saya. Menurutku kurang. Lanjut. Yang kedua ini jalan cerita saat MC menjadi overpower itu masih tanda tanya. Ini kenapa MC kok tiba-tiba bisa overpower? Biasanya nih ya, kalau anime seka lain, si MC reinkarnasi ketemu dengan dewa atau dewi. Dan dewa-dewi itu memberi dia kekuatan. Tapi anime ini nggak ketemu tiba-tiba overpower. Ini di mana overpowernya? Kan di dunia sebelumnya kan masih belum ada sihir nih. Iya. Dan dia menyadari kalau di dunia isekainya itu ada sihir. Potensi sihir. Lah ini nggak dijelasin. Di ceritanya itu potensi seperti apa yang bisa membuat dia itu overpower. Benar juga ya. Apakah ini si MC murni dari dirinya sendiri, kekuatannya, sehingga menjadi overpower? Itu juga masih tanya. Atau ada giveaway dari dewa-dewi? Oh iya benar ya. Yang ketiga ini kultus pemuja Diablo. Ini menggunakan anak kecil sebagai eksperimen sehingga menjadi tidak enak dipandang. Terus ini kultus ini tujuannya buat ngebangkitin Raja Iblis ini buat apa? Buat ngedominasi dunia atau gimana? Nah itu juga ini jadi pertanyaan nih. Masih belum dijelasin. Masih belum dijelasin. Kalau dari aku yang kurang kusuka dari anime ini adalah sebenarnya lebih ke karakternya. Yang pertama terlalu banyak karakter baru yang ketika urusannya sudah selesai, ya sudah hilang, sayang gitu loh. Terus yang kedua, Iris dan Alexia yang terlalu berisik dan keras kepala, capek gitu dengarnya. Dan yang terakhir, fanservice yang tanggung. Tanggung gimana maksudnya? Ya tanggung gitu loh. Atau tanggung karena masih ada baju atau gimana? Ya mungkin buat para penonton yang penasaran silakan nanti mungkin tahu yang saya maksud. Ini di luar kesukaan dan kekurangan ya. Tapi aku merasa iba gitu dengan para cewek yang secara tidak langsung merupakan korban bentrok kultus maupun Shadow Garden. Seperti Rose yang terpaksa membunuh ayahnya yang sudah kesiksa jadi boneka. Kemudian jadi buron saat negara dan berakhir di camp Shadow Garden, di mana namanya jadi 666. Atau seri yang dibikin nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan berakhir rodok sinting dan terobsesi pada Shadow. Aku berharap si Rose bisa jadi kayak Shino yang sama-sama mantan bangsawan dan move on jadi member Shadow Garden. Bentar tambahan. Setelah aku nonton ulang, sejak di episode pertama, ternyata kita sudah diperlihatkan kalau si Rose sudah berhasil melewati pelatihan Shadow Garden. Perhatikan gambar ini. Dan sepertinya dia memimpin nomor 664 dan nomor 665. Sebagai catatan, kuharap anggota Shadow Garden lainnya lebih banyak dapat porsi. Masa cuma spill nama doang kayak si Eta dan Zeta. Untuk karakternya ada banyak dan cowoknya cuma hitungan jari. Karena saking banyaknya, aku tampilin di sini ya. Dan kalau misalnya ada yang nggak kemasukan di sini, anggap aja karena aku lupa atau cuman karakter lewat sebagai pelengkap cerita. Setelah tamat season 1 ini, pertanyaanku adalah, pertama, apa yang dilakukan Chit setelah ini, mengingat dia sudah menggapai keinginannya untuk menjadi pahlawan kegelapan. Yang kedua, apa yang disembunyikan Alpha, karena Alpha terlihat begitu gusar pada Chit di penghujung akhir episode. Dan yang terakhir, sudah terungkap, Iblis Diablo itu seperti apa dan siapa. Yang ternyata jelas, Iblis Diablo lah yang terzolimi di sini. Yang kekuatannya dimanfaatkan oleh pihak kultus. Apa tujuannya kultus? Oke, sebagai tambahan, apakah kamu semua ini masih ingat dengan episode terakhir yang dimana Rose dibawa ke markas Shadow Garden di pegunungan?
Ya, ya, ya. Nah, di situ markasnya luar biasa sekali besar ya. Pertanyaannya itu yang buat siapa? Apakah anak buah Cheat, yang Alphard dan sebagainya, atau siapa yang buat juga aku nggak tahu. Oke, dan Rose ini kebagian menjadi nomor 666, 600 lebih ya. Dari semua itu, apakah anggota yang 600 lebih ini juga termasuk eksperimen dari Diabolus Cultus tersebut? Logikaku kalau jumlahnya sampai 666 berarti tersebar di seluruh negara dong. Dan gimana caranya mereka bawa ke situ? Ayo. Dan gimana kok bisa nemu sampai 600? Dan ngerubah dia jadi manusia kembali itu apakah Cheat juga turun tangan atau cuma Alpha juga bisa? Iya, karena selama ini kan yang bikin daging jadi bentuk manusia cakep kan si Cheat kan. Nah ya itu. Berarti mereka cuma bawa dagingnya doang. Habis itu atau dirubah sendiri. Tapi kan ada Eta yang pinter canggih, pasti dia bikin alat dong. Kayak ini nggak dijelasin masalahnya gitu loh. Iya, ini masih apa? Ini jadi pertanyaan. Apa namanya, masih pendapat kita sendiri lah. Menjadi misteri gitu ya. Menjadi misteri. Nah, ada lagi. Ini pertanyaan yang bisa dijawab ya. Menurutmu waktu ngelawan Rose sama Dewi Beatrix itu dia benar prank atau enggak aslinya? Maksudnya? Waktu dia nyuruh sak negara ya. Itu. Mungkin dia cuma mau nunjukin lah. Ini aku ini bisa saja ngehancurin satu kota. Satu kota tanpa harus apa namanya mempedulikan kalian yang dua itu. Nah, aku lupa. Ini aku nonton episode terakhir ini, itu aku benar-benar pelan-pelan merhatikan animasinya. Dan menurutku dia nggak ngeprank. Ketika dia nunjukin jurusnya itu, dia nembak ke atas. Hah? Itu kondisinya apa, hujan kan? Kok bisa cerah? Langsung cerah gitu ya? Ya karena dia nembaknya ke atas gitu loh. Perhatikan, kalau buat kalian yang nonton mungkin bisa perhatikan detail ini, mungkin di pause-pause dikit gitu, mungkin kalian akan paham maksudku kalau Cheat itu aslinya beneran gitu, cuman akhirnya mungkin karena bukan tekanan batin, istilahnya kayak panggilan hati, wis kok saya sengaja iya atau gimana, dia nembaknya ke atas. Tapi dari nembak ke atas aja itu orang-orang termasuk si Iris aja udah kayak kena mental dulu. Oh anjir, dia aja bisa ngani hujan gitu loh. Kena mental. Aduh. Kalau dia serius ya hancur itu negara itu. Itu kan negara kan? Ya negara. Terakhir ada satu lagi. Kalau kalian perhatikan di seluruh akademi atau tempat-tempat manapun itu ada patung 3 pahlawan yang mengalahkan iblis katanya. Tapi ada satu tempat di tempatnya mallnya Gama. Itu ada patungnya Shadow Garden gitu. Gitu kok nggak dicurigai ya kalau dia itu sindikat anggota Shadow Garden. Itu kan harusnya jadi pertanyaan gitu loh. Overall kami cukup menikmati anime ini ya Bang Azuk. Iya. Buat cukup kalian bagus. Iya, buat kalian yang pengen nonton anime fantasi dan banyak action yang ngomongnya cuma dikit dan ngajak penonton banyak mikir, kami cukup merekomendasikan anime ini buat kalian. Ya. Mari kita nantikan season 2-nya. Untuk ratingnya ada di layar ini ya. Gimana? Sudah selesai ngerjain tugasnya? Sudah selesai dengan hal yang kalian lakukan sekarang? Good. Jangan lupa subscribe channel ini agar bisa segera dapat AdSense. Dan jangan lupa like, komen, barangkali kalian mau request bahas apa di next video. Thank you everyone. Bye.